Awalnya kalau kita tidak tahu sutta, ya, kita bisa berpikir sesuatu itu adalah sesuatu yang baik dan bijak. Tapi ternyata sesuatu yang tidak benar dan bukanlah merupakan kebajikan. Bukan merupakan kebajikan. Ya. Dalam program Dhammakatha kali ini, Bante ingin menjelaskan pertanyaan yang masuk. Pertanyaannya adalah, apakah seorang umat awam perlu belajar Tipitaka? Ya. Nah, jadi tentu saja jawabannya perlu, ya. Tapi Anda mungkin mendapatkan jawaban yang berbeda-beda. Ada mungkin biku yang bilang, oh nggak perlu. Atau mereka menjawab, perlu tapi nggak perlu semua, gitu ya, dan lain sebagainya. Tapi kalau menurut Bante, semakin belajar, semakin bermanfaat. Prinsip ini Bante baca di Mahaparinibbana Sutta. Di Mahaparinibbana Sutta, waktu itu Dewa Mara membujuk Buddha untuk Mahaparinibbana lebih awal. Waktu itu Buddha bilang, Mara, ya, kalau misalnya murid-murid Buddha, ya, biku, bikuni samanera samaneri, sikamana, dan upasaka upasika, ya, belum terampil perihal Dhamma Winaya, maka Tathagata tidak akan parinibbana. Nah, dari sana kita pun juga tahu, ya, itu adalah keinginan terakhir Buddha. Ya enggak? Nah, jadi harapan Buddha untuk kita adalah baik kita seorang biku, samanera, upasaka, upasika adalah untuk terampil Dhamma dan Winaya dari Sang Buddha. Nah, kita sebagai murid, penghormatan tertinggi kepada seorang guru adalah mengikuti nasihat beliau, gitu ya. Nah, itu dari Mahaparinibbana Sutta. Jadi, kita juga tahu bahwa contoh di Mahacatarisaka Sutta Majjhima Nikaya, di sana Buddha sangat menekankan bagaimana jika seorang memiliki pandangan salah, maka ia akan berpikir dengan salah, berbicara salah, berlaku salah, bermata pencarian salah, berusaha dengan salah dan berlatih dengan salah, akhirnya mencapai pengetahuan yang salah dan pembebasan yang salah. Dan bagaimana sebuah pandangan benar bisa membuat seseorang itu memiliki pikiran, ucapan, perbuatan, mata pencarian, usaha, latihan, pengetahuan, dan pembebasan yang benar. Nah, jadi kita sebagai murid Buddha, legacy, ya, warisan yang diturunkan dari zaman ke zaman hingga sampai sekarang di zaman Buddha Sasana yang sekarang ini, ya, kita masih memahami bahwa Buddha mengajarkan tentang jalan mulia berunsur 8 dan Buddha mengklaim bahwa jalan inilah yang menuju kepada pembebasan, yaitu inti ajaran Buddha, pembebasan. Nah, oleh sebab itu harus diusahakan untuk memiliki pandangan benar untuk muridnya Sang Buddha. Nah, tapi kalau kita lihat juga dari segi manfaat, ya, Tipitaka di dalamnya ada Winaya, Sutta, Abhidhamma. Mungkin ada guru yang bilang bahwa, oh, umat tidak perlu belajar Winaya, umat perlu belajar Sutta saja, ya, bahkan tidak perlu belajar Abhidhamma. Itu seperti filosofi katanya, ya. Oh, itu seperti hanya teori saja, gitu ya. Tidak bisa itu, tidak bermanfaat, gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, tapi ya, apakah demikian? Tidak, ya. Yang disebut sebagai Buddha Sasana itu adalah Tipitaka ini.
dijelaskan bahwa satu hari nanti Abhidhamma, kitab Abhidhamma yang paling akhir, yaitu kitab Padhana, sudah tidak lagi dapat diajarkan oleh siapapun di zaman itu, ya, apalagi dipraktekkan. Nah, sehingga kitab ini pelan-pelan terlupakan, lama-lama kitab ini hilang. Nah, kemudian kitab yang berikutnya, Yamaka. Sudah tidak ada lagi yang bisa mengajarkan kitab ini. Isi kitabnya pelan-pelan hilang, ya. Tidak ada lagi yang mempraktekkan. Nanti lama-lama Yamaka hilang. Nah, kitab berikutnya dan lain sebagainya. Jadi pelan-pelan gitu ya, kitab Abhidhamma itu hilang dalam ajaran Buddha ini. Nah, sampai kitab yang pertama, yaitu kitab Vinaya, Parajika Pali. Nah, jadi waktu itu sudah tidak ada lagi yang bisa mengajarkan isi Parajika itu, kemudian juga tidak ada lagi yang mempraktekannya. Dengan demikian ajaran Buddha hilang. Nah, berarti Tipitaka, dengan kata lain ajaran Buddha. Nah, kalau kita masih ingin mempertahankan ajaran Buddha yang sering kali kita aspirasikan di setiap kesempatan kita melakukan kebajikan atau di program-program tertentu, ya, di upacara-upacara tertentu, kita menyebutkan Buddha sasanang cirang tithatu, semoga ajaran Buddha berlangsung lama. Nah, pada saat itu terbersitkah di dalam pikiran kita bahwa keberlangsungan Buddha sasana dimulai dari diri sendiri. Nah, Vinaya. Manfaat belajar Vinaya apa? Manfaatnya adalah Anda bisa mengetahui yang mana biku yang baik, yang mana biku tidak baik, ya. Nah, jadi itu penting. Atau bahkan untuk mengetahui yang mana yang masih biku, yang mana yang udah bukan biku lagi, itu. Itu juga bahkan kadang-kadang umat pun tidak tahu, ya, yang mana yang biku, yang mana yang bukan biku. Nah, itu Vinaya. Itu sesuatu yang sangat mendasar. Dan dari Vinaya kita juga memahami bagaimana seorang biku harus menjalankan manajemen di dalam sebuah wihara. Bagaimana dia harus bersikap, etos kerjanya, etikanya, ya, waktu berinteraksi dengan umat awam maupun di dalam wiharanya. Nah, Bante kasih perumpamaan contoh kayak zaman sekarang, ya. Kalau kita tidak mengetahui etos kerja pemerintah kita, kita tidak tahu pemimpin-pemimpin kita itu bekerja dengan baik atau enggak, ya kan? Nah, dari sana kita pun akhirnya bisa memutuskan kita mau ikut pemimpin yang baik atau kita bela pemimpin yang benar, ya. Nah, itulah manfaat dari belajar Vinaya. Dengan umat belajar Vinaya, umat bisa mendukung, ya, aktivitas dan kegiatan monastik dari seorang biku, dan akhirnya biku merasa bahwa kehidupannya sebagai seorang pertapa didukung oleh umat, dan akhirnya mereka nyaman, mereka bisa mendapatkan situasi yang kondusif untuk pelatihan lebih tinggi. Dengan demikian mereka pun jadi mampu mengajarkan dhamma yang lebih tinggi untuk umat awam. Nah, itu manfaat yang sungguh luar biasa. Nah, belajar sutta buat apa, Bante? Ya, nah, oke, Bante langsung aja menjelaskannya. Belajar sutta dan Abhidhamma fungsinya buat apa? Belajar sutta sangat penting. Dari sutta kita belajar banyak etika yang Buddha ajarkan kepada kita. Awalnya kalau kita tidak tahu sutta, ya, kita bisa berpikir sesuatu itu adalah sesuatu yang baik dan bijak. Tapi ternyata sesuatu yang tidak benar dan bukanlah merupakan kebajikan. Bukan merupakan kebajikan. Ya. Kadang-kadang kita tidak tahu, ya. Nah, jadi dari sutta kita tahu, oh ternyata selama segala sesuatu itu diikuti oleh kotoran batin, maka itu adalah sesuatu yang tidak bajik, ya. Nah, tapi ya kalau kita belajar sutta saja, kita tidak belajar Abhidhamma, apa yang terjadi? Bante mengutip dari satu sutta namanya Rohitassa Sutta, ya, di Samyutta Nikaya Sagatawagga.
Jadi sebagai seorang pertapa, dia akhirnya terus berjalan untuk mencari ujung dari alam semesta. Itu tujuan hidup dia sampai akhir hayatnya. Dan akhirnya meskipun belum menemukan akhir dari alam semesta, ia terlahir di alam dewa. Nah, sebagai dewa, dia bertanya, dia datang ke Buddha lalu bertanya, Buddha, apakah ada akhir dari dunia? Gitu ya. Nah, sebetulnya pertanyaan dewa ini adalah akhir dari alam semesta. Nah, tetapi Buddha tidak menjawab itu. Buddha menjawab akhir dari pancakanda, ya? Akhir dari tubuh ini. Buddha menjawab bahwa tidak ada akhir dari alam semesta di luar sana. Tetapi di tubuh ini yang berukuran satu depa. Ya? Satu depa untuk sebagian orang mungkin tidak familiar, artinya apa? Satu depa itu adalah pada saat kita merentangkan tangan, kedua tangan dibuka, ya, direntangkan. Nah, dari ujung jari tengah kanan sampai ujung jari tengah kiri, ya. Nah, itu ukuran satu depa yang katanya sama dengan ukuran tinggi badan seseorang. Nah, jadi Buddha bilang, di tubuh ini yang berukuran satu depa, kita bisa menemukan akhir dari dunia. Nah, waktu Buddha menjelaskan demikian, itu maksudnya adalah di dalam tubuh ini, Buddha menjelaskan lagi, kita bisa menemukan kebenaran mulia yang pertama tentang penderitaan, kebenaran mulia yang kedua, ketiga, dan keempat. Nah, dari pernyataan ini, kalau kita hanya mengacu kepada sutta saja, banyak orang berpikiran bahwa, oh, nibbana, yaitu akhir dari penderitaan, ada di dalam tubuh ini. Ya. Jadi orang berpikir bahwa, oh, nibbana itu sebetulnya ada. Di dalam tubuh kita ini ada nibbana, kita tinggal cari aja. Di mana nibbana itu ada di dalam tubuh ini? Karena mereka mengacu hanya kepada sutta. Nah, untuk itulah belajar Abhidhamma akan sangat bermanfaat. Waktu kita belajar Abhidhamma, di dalam Dhammasanggani menjelaskan bahwa sifat dari nibbana itu adalah khandha vimutti. Vimutti artinya terbebas dari khandha, terbebas dari agregat. Ya. Terus apakah nibbana itu internal atau eksternal? Nibbana itu adalah eksternal. Nah, pada saat kita belajar Abhidhamma, kita lebih mengerti apa maksud Buddha menjelaskan demikian di dalam sutta. Tentu saja realisasi nibbana tidaklah mungkin tanpa memahami atau mencermati 5 agregat internal. Ya. Itu agregat materi, perasaan, persepsi, kesadaran, dan bentukan-bentukan batin. 5 agregat kemelekatan. Nah, tapi kalau misalnya kita hanya melihat 5 agregat kemelekatan internal saja, juga katanya tidak bisa merealisasi nibbana. Ya. Tapi dari 5 agregat internal, setelah kita paham, kita bisa melatih yang eksternal. Dan karena melatih internal dan eksternal seperti ini, nanti kita harus latih dari yang masa lampau, sekarang, dan depan, baru seseorang bisa melatih dan merealisasi nibbana. Jadi, secara tidak langsung, ya, Buddha menggunakan istilah pariyaya, perumpamaan. Jadi, mungkin bukan arti harafiah, ya, tapi adalah arti pariyaya, hanya menggunakan perumpamaan. Jadi, agregat ini, yaitu tubuh ini, hanyalah 5 agregat, ya, hanyalah batin dan jasmani. Nah, waktu kita mencermati itu dan merenungkannya sebagai anicca dukkha anatta, kita bisa merealisasi kebenaran mulia yang ketiga, yaitu nirodha satya nibbana. Nah, tapi itu adalah merupakan sebuah proses. Jadi, dibilang tidak ada hubungan sama sekali juga bukan. Tapi apakah nibbana ada di dalam juga bukan. Kenapa? Kalau nibbana ada di dalam, ya, maka kita tidak perlu lagi sebetulnya berlatih. Ya, waktu kita terlahir di neraka, berarti di neraka ada nibbana. Waktu kita di surga, berarti nibbana ada di surga. Begitu? Berarti di dalam tubuh kita semua ada nibbana. Gitu. Nah, itu semakin tidak masuk akal. Jadi ada sesuatu
yang kekal berarti di dalam tubuh ini. Sedangkan Buddha bilang bahwa tidak ada sesuatu yang kekal di tubuh ini. Ya. Nah, itulah manfaat kita belajar sutta, abhidhamma. Ya. Abhidhamma adalah sebuah prinsip, sesuatu yang pasti, seperti hukum pasti, ya, hukum eksak, seperti sains ya di luar sana. Nah, waktu kita belajar sutta itu seperti sebuah etika, sebuah peraturan, sebuah batasan yang perlu kita jaga. Kita tidak boleh melampaui batasan. Kalau melampaui nanti kita menerima hal-hal yang tidak kita inginkan. Tetapi kalau kita melakukannya masih di dalam batasan lingkup dhamma, maka kita akan mendapatkan banyak kebahagiaan, termasuk di dalam samsara mendapatkan kehidupan yang baik. Nah, itu adalah sutta. Jadi suttanya sifat hanya sebagai acuan. Tapi abhidhamma adalah prinsip dasar bagaimana acuan-acuan ini bekerja secara alaminya, ya, hukum alamnya. Nah, winaya itu adalah sebuah etos yang merupakan sebuah etika monastik yang perlu dijaga oleh seorang biku. Khususnya biku di sini ya adalah biku yang ditahbis secara monastik, bukan biku yaitu orang yang memiliki samwega ya, yang takut terhadap kotoran batin. Kadang itu juga termasuk umat awam ya, umat awam yang takut dengan kotoran batin dan takut akan samsara, itu juga bisa disebut sebagai biku, tapi bukan istilah biku di sini. Tapi winaya itu adalah memang mengacu kepada kehidupan biku. Tapi kalau umat mempelajari winaya, umat bisa mensupport kehidupan biku dengan baik. Nah, dengan demikian Buddha Sasana juga berlangsung lama. Sutta itu adalah acuan dalam kehidupan sehingga tidak keluar dari batasannya. Abhidhamma adalah hukum alam yang bekerja di balik layar sehingga kehidupan ini atau samsara ini terus berlangsung. Jadi kita harus bisa memahami abhidhamma untuk bisa merealisasi nibbana. Jadi apakah umat awam perlu mempelajari Tipitaka? Sangat perlu, karena itu berdasarkan harapan Buddha juga bahwa upasaka bahkan dan upasikanya juga harus terampil perihal dhamma dan winaya. Itu adalah harapan terakhir Buddha sebelum parinibbana. Nah, begitu juga bagi kita seorang murid, sebuah penghormatan yang tinggi jika kita bisa terus mempelajari dan melatih ajaran Buddha. Winaya, sutta, abhidhamma semua perlu dipelajari. Ya. Demikian penjelasan Bante dalam program Dhammakatha kali ini.